Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Alam Syasir, NIM 21021051 dari program studi ilmu pemerintahan semester 4 dari kelas IP reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mid test pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian keempat. Adapun yang saya akan bahas, yang pertama yaitu pada soal nomor 1 yang menanyakan terkait dengan biografi para ilmuwan dan temuannya pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta sains atau IPTEX. Jadi yang pertama yang saya temukan yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan merupakan ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai the father of modern chemistry. Nah, beliau juga seorang ahli bidang kimia, fisika, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak hanya diprediksi. Nah, tidak hanya itu, Jabir Ibnu Hayyan juga dapat mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan logam dan besi. Kemudian yang kedua itu Al-Khwarizmi. Nah, beliau dikenal juga sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau lahir di Khwarizmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Nah, salah satu penemuan terbesar dari Al-Khwarizmi yaitu ialah menciptakan pemakaian sekan dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Nah, tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang yang lain seperti falsafah, aritmetika, musik, geometri, sejarah Islam, dan kimia. Beliau juga menemukan konsep matematika yang hingga saat ini masih digunakan. Kemudian yang ketiga itu Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham lebih dikenal dengan nama Al-Hazm. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli di bidang sains, ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Nah, beliau juga menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia teknologi. Beliau ini juga merupakan ilmuwan menciptakan teknologi optik yang saat digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Al-Haytham menginspirasi Röntgen Bacon, dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Kemudian yang soal kedua yaitu bagaimana perspektif Islam tentang IPTEX, serta jelaskan secara eksplisit disertai dengan dalilnya. Jadi jawabannya, dalam pandangan Islam, IPTEX juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Nah, hal ini terkandung dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi dapat kita simpulkan dari ayat tadi, pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Nah, upaya ini harus merupakan rasa syukur atas keberhasilannya dalam merubah nasibnya. Dengan perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilannya dimanifestikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu meningkat terus. Kemudian soal ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu agama dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, menurut perspektif bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis.
Jika dipandang secara holistik, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama. Kemudian yang kedua itu agama. Nah, agama ini merupakan segala sesuatu yang didapat saat atau bersumber dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kebudayaan. Nah, kebudayaan ini merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta rasa karsa dari manusia, meskipun berbeda agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Hubungan antara agama dan budaya yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama dalam bidang muamalah umat Islam. Dalam bidang muamalah, umat Islam dalam berkehidupan harus selalu menghargai berbagai kearifan lokal yang tidak melanggar syariat Islam dan wajib meluruskannya. Manakala bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kearifan lokal tetap harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang soal keempat yaitu jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan atau sains dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi dalam hal ini, keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan pedoman atau tata cara atau petunjuk melalui aturan di dalam kitab suci, di mana dalam ilmu pengetahuan yang berorientasi pada interaksi komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Keduanya tentu memiliki hubungan di mana berintegrasi pada perilaku moral, etika, dan kemasyarakatan. Kemudian lanjut yang kelima, soal yang kelima yaitu jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Nah, maksud dari slogan tadi yaitu ilmu untuk ilmu. Maksudnya yaitu barang siapa yang pergi atau berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, maka niscayalah ilmu itu sedikit pun akan bermanfaat baginya. Kemudian soal keenam, yaitu jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Adapun akibat yang yang timbul dari pemisahan ilmu pengetahuan atau ilmu umum dan ajaran Islam atau agama. Pemisahan agama dengan ilmu pengetahuan ini sebenarnya bertentangan dari tujuan pendidikan nasional, dikarenakan adapun tujuan dari pendidikan itu adalah melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Konsep adab terhadap ilmu dengan tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu akliyah. Konsep adab terhadap ilmu, yakni ilmu fardu dan fardu kifayah. Ilmu itu tidak boleh dikotomi, terpisah antara agama dan ilmu hukum, ilmu kedokteran dan ilmu yang lainnya. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dengan geografi. Sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran, tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, karena hanya pendidikan seperti ini yang akan melahirkan manusia yang bermanfaat di segala bidangnya, baik di kedokteran, hukum, dan lainnya. Kemudian lanjut yang ketujuh, yaitu perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Jadi yang pertama itu ilmu tidak bebas nilai. Nah, ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Baik perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Nah, perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Sedangkan ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya itu berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai ini dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu. Kemudian soal yang ke-8,
yaitu beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurut Al-Qardawi tahun 1989, ini mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yakni yang pertama itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, rasa tanggung jawab ini di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian, dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu. Nah, kemudian yang kedua itu amanat ilmiah. Sifat amanat merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dalam memberikan kriteria orang-orang beriman, Allah menjelaskan dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian yang ketiga itu tawadu. Nah, salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan ialah tawadu. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan. Kemudian yang keempat yaitu izzah. Nah, perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Izzah di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan, atau kebangga-banggaan yang lain bersifat duniawi. Kemudian yang kelima yaitu mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Kemudian yang keenam yaitu menyebarkan ilmu. Nah, menyebarkan ilmu di sini merupakan moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama. Mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kesembilan yaitu yang dimaksud dengan ayat koliyah dan kauniyah dan contoh interkoneksi dalam memahami keduanya. Kemudian yang pertama selanjutnya yang pertama itu ayat koliyah. Nah, ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sebagai contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika ditimpa sesuatu masalah. Kemudian yang kedua ayat kauniyah, berarti ilmu Allah Ta'ala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ketiga yang berbunyi, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Adapun contoh fenomena yang terjadi di sekitar kita, misalnya peristiwa alam, peristiwa sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Nah, dalam Quran surah Az-Zariyat dijelaskan bahwa Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan, maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mites Al-Islam Kemuhammadian keempat. Dengan ini saya ucapkan billahi fisabilil haq fastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.